Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangatnya insya Allah sama dengan bergeloranya untuk menjemput jodoh ya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa man walah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran. Amma ba'du. Mitra muslim, para hadirin, para hadirat ini ya, para hadirat yang single semua insyaallah ini ya, yang semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah di sore hari ini kita bisa bertemu tentunya dengan keadaan sehat walafiat dan tentunya dengan tema yang luar biasa karena tidak seperti biasanya ya. Kenapa saya katakan luar biasa? Karena tadi sebagaimana yang ditanyakan Mbak Dina, 100% kesalahan terbesar kita adalah meyakini bahwa wanita itu menunggu dan menanti, padahal sebenarnya tidak seperti itu. Di dalam Al-Quran dan hadis tidak ada satupun yang mengajarkan seperti itu. Jadi tidak ada. Hanya saja ya mungkin karena kita terlahir di negara Indonesia yang budayanya atau adatnya seperti itu, maka akan menjadi tabu kalau yang perempuan itu memulai duluan. Begitu nggih? Oke. Kenapa sih kita ini harus menjemput jodoh? Saya tidak katakan laki-laki, tapi perempuan juga harus menjemput jodoh. Karena di dalam syariat Islam, di dalam hukum Islam, Al-Quran dan hadis, Rasulullah dan Allah juga sangat mendetailkan ya urusan pernikahan, dan di situ juga disyariatkan kita untuk berpasang-pasangan, disyariatkan untuk menikah. Bahkan Rasulullah sangat mewanti-wanti kita semua. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam anit tabattul. Apa tabattul itu? Ada yang pernah mendengar julukan al-batul gitu ya? Itu disebut dengan istilah single lillah kata orang, atau kerennya itu jomblo ya. Jadi Rasulullah sangat melarang kita untuk jomblo. Boleh kita jomblo, boleh kita single, tapi hanya ketika menikmati ibadah dengan Allah, ketika berinteraksi dengan Allah, itu saja. Nah, kalau hidup di dunia janganlah berteman, itu harus ya. Kemudian mencari jodoh itu juga harus. Nah, tabatul itu dilarang. Kemudian Rasulullah mengatakan menikahlah ya. Kelanjutan dari hadis itu maknanya, saya langsung maknanya ya, menikahlah kalian dengan wanita yang subur, kemudian yang penyayang. Nah, ini pesan. Dan kalau seandainya pesan itu kita omongkan kepada wanita, menikahlah kalian dengan pria yang subur ya, yang juga penyayang ya. Jangan karena penyayang itu identiknya dengan perempuan, apakah laki-laki nggak boleh penyayang? Salah ya, semuanya punya sifat, semuanya berpotensi punya sifat penyayang seperti itu. Kemudian juga Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 menjelaskan, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Kata Allah, dan di antara ayat-ayat Allah itu Dia menciptakan kalian ya, menciptakan kita ini semua dalam keadaan berpasang-pasangan. Betul nggak? Betul, manusia, laki-laki dan perempuan. Tumbuhan ada ada laki-laki dan perempuan juga. Bahkan binatang pun juga seperti itu. Semuanya diciptakan oleh Allah ini berpasang-pasangan. Kursi pasangannya apa? Meja, ya. Kemudian sandal pasangannya ya kaki. Semuanya berpasang-pasangan. Insya Allah begitu. Kemudian apa tujuannya Allah menciptakan kita berpasang-pasangan? Yaitu litaskunu ilaiha, untuk mendapatkan ketenangan hati, ketenangan jiwa, ketenangan raga ya, ketenangan pikiran dan ketenangan yang lain-lainnya. Ilaiha, kepada pasangan itu. Yang istri merasa tenang punya suami, yang suami merasa tenang punya istri. Nah, tenang dari apa? Nah, ada lagi sebuah hadis, ya ma'syarul syabab. Ini insya Allah di depan saya syabab semua ya. Apa syabab itu? Bukan tua, pemuda. Wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'ah, barang siapa di antara kalian sudah siap ba'ahnya. Apa ba'ah itu? Mampu untuk menikah, mampu untuk jima, mampu untuk menguasai mentalnya ya dalam menghadapi pernikahan. Falyatazawwaj, maka menikahlah. Ya, kenapa? Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsan lil farj. Karena sungguhnya menikah itu lebih bisa menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Dan kita harus percaya bahwa ada dua hal yang membuat
banyak manusia itu celaka, yaitu kemaluan dan perutnya. Kemaluan, zina. Perut dari apa? Makanannya, dari hartanya yang haram. Dan itu bahaya sekali. Kenapa? Karena meskipun kita berdoa ya sehari semalam kepada Allah dengan khusyuk, dengan banyak sekali doanya, tapi makanannya haram, itu percuma. Nah, dan juga meskipun kita hidup usia panjang ya, tapi tidak mau menikah, ya tidak mau menikah dengan tidak ada alasan yang bisa diterima syariat, itu hidupnya benar-benar rugi sekali. Emangnya ada Ustadzah tidak menikah dengan alasan syariat? Bisa jadi Mbak Dina. Ada seorang wanita yang trauma mungkin ya, melihat rumah tangga orang tuanya, akhirnya tidak mau menikah. Ini tidak bisa diterima oleh syariat. Kenapa? Kita ini beriman, kita punya hati ya. Seorang mukmin itu harus melawan itu semua. Gak boleh, saya trauma, saya gak mau punya anak, saya gak mau punya suami, saya gak mau apalagi saya gak mau ke majelis karena trauma. Nah, itu gak boleh juga. Nah, karena ciri orang beriman harus berkarakter, yaitu karakter kuat, melawan sesuatu yang tidak masuk akal itu loh. Nah, dan itu sebenarnya bisa dilawan. Kenapa kamu mau membiarkan hal yang seperti itu? Dan itu termasuk juga menikah, karena di dalamnya itu kata orang ya, menikah itu 1%-nya enak, 99%-nya adalah enak, sangat enak gitu ya, bukan gak enak. Jadi sangat enaknya lebih banyak daripada enaknya. Dan lagi pula selain sangat enak, juga ahli surga, begitu ya. Insya Allah. Menikahlah maka surga ada di tanganmu. Ya, bahkan begitu, dengan menikah Allah menjanjikan jika kalian itu tidak mampu ya, iyakun fuqara yughnihimullahu min fadlih, maka Allah akan membuatnya atau memberikan karunia-karunianya yang banyak kepada orang yang menikah itu. Masya Allah. Nah, suka kepikiran ya, kenapa kok sebelumnya waktu jomblo nih nggak punya rumah sendiri, nggak punya kendaraan sendiri ya, kebanyakan seperti itu, kecuali yang memang orang kaya dapat warisan gitu ya. Kok tiba-tiba setelah menikah dia punya rumah ya, meskipun kontrak. Dia punya kendaraan, tapi jangan kredit ya, apalagi kreditnya riba ya. Jangan. Jadi carilah jalan yang halal. Kemudian juga kok kadang ini penampilan kayak orang bersahaja gitu ya. Ya karena di situ kenikmatan menikah bukan hanya urusan biologis, tapi urusan kehidupan sosial, ibadah juga Mbak Dina ya. Kita ngegombal ke pasangan itu pahala. Kalau kita ngegombal ke pacar ya, yang belum halal, itu dosa. Tapi kalau ke pasangan yang sudah sah, itu adalah pahala. Masya Allah, asik ya menikah sebenarnya. Itu sebabnya harus dijemput. Betul. Cuma sekali. Ustadzah, sekarang ini di Indonesia ya, kita bicara di sini, yang namanya menjemput jodoh itu biasanya kan laki-laki lah ya, betul. Yang melamar. Benar nggak sih? Benar ya? Jadi semua yang ini ya. melamar, kemudian yang mencari, memilih, itu kan laki-laki. Kesannya kalau perempuan tuh kayak gimana gitu ya, benar nggak sih? Mungkin yang di sini memang kalau dan yang iya. Kembali kepada negeri Indonesia, yang memang hal yang seperti itu adalah hal yang tidak wajar Mbak Dina ya. Apalagi orang Jawa ya. Orang Jawa itu sangat wes ngenteni di pintu gitu ya, nang lawang, ngenteni nang lawang itu ya, istilahnya itu jodoh nang lawang di pintu. Pintunya nunggu diketuk dulu baru nanti menikah. Tapi sebenarnya kembali kepada adat ya. Adat itu kan apa ini? Karena hasil dari kebiasaan nenek moyang kita yang terdahulu sampai sekarang, akhirnya kita pegang, kita lestarikan, kita jaga dan lain sebagainya ya. Namun tidak semua adat itu boleh kita lakukan ya. Artinya tidak semua adat itu sesuai dengan apa yang diajarkan Allah dan Rasulullah. Termasuk hal ini, Al-Quran dan hadis tidak menjelaskan satupun ya wanita itu harus menunggu. Tidak. Bahkan di dalam surat An-Nur ayat 36 itu ya dijelaskan bahwa al-khabithatu lil khabithin, orang-orang yang buruk itu, orang-orang yang buruk dari perempuan untuk mereka yang buruk dari laki-laki. Wal khabithuna lil khabithat, dan orang yang buruk dari laki-laki untuk mereka yang buruk dari kalangan perempuan. Wat thayyibat lit thayyibin ya, wat thayyibuna lit thayyibat. Jadi di sini Allah sangat mendetailkan yang laki-laki dulu, yang perempuan dulu untuk laki-laki, kemudian yang laki-laki untuk perempuan. Allah tidak hanya
artinya tidak egois gitu loh. Tidak hanya satu jenis kepada jenis yang lain saja yang disebutkan, tapi di sini semua jenis dijelaskan. Berarti dua-duanya berhak untuk memilih dan menjemput jodohnya. Betul. Sepakat ya? Sepakat banget. Oke.